Mari kita teduhkan hati dengan rasa lapar dan haus akan firman-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga, penguasa alam semesta, penguasa atas kehidupan kami, dan yang memberi kesempatan kepada kami untuk berada di hadirat Allah. Terpujilah Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kehidupan kami selama 10 bulan penuh. Dan hari ini kami boleh berada di minggu awal bulan yang ke-11. Kami memuji Tuhan dan kami bersyukur buat kemurahan Allah yang begitu luar biasa. Kalau Engkau masih memberi kami kesempatan hidup, itu berarti kesempatan beribadah dan memuji memuliakan Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu ya Allah Bapa, saatnya Engkau berbicaralah, mengajar kami dengan firman Allah, sehingga hidup kami makin hari disempurnakan menjadi seperti yang Engkau inginkan. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan yang ke-11. Dan sepanjang bulan November kita akan berbicara satu topik firman Tuhan yang sangat penting, yaitu menjadi murid Kristus sejati. Murid Kristus sejati. Tentu saja tidak hanya ingin sekedar disebut murid, tidak hanya kita berlabelkan atau memiliki identitas sebagai murid atau pengikut Kristus, tetapi kita rindu sungguh-sungguh menghidupi identitas itu dalam diri kita. Maka bertalian dengan itu saudara-saudara, di minggu awal pada bulan ini firman Tuhan saya beri judul ketaatan rohani pengikut Kristus atau ketaatan rohani murid Kristus. Seberapa penting bagi kita untuk meneladani atau memiliki apa yang disebut dengan ketaatan. Ketaatan rohani adalah panggilan kepada setiap kita yang menyebut diri sebagai murid, sebagai pengikut Kristus. Melaluinya setiap kita hidup dalam kesetiaan kepada firman-Nya, hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus, dan juga hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ketaatan rohani adalah dasar atau pondasi bagi kehidupan yang sungguh-sungguh. Kehidupan yang benar-benar berarti atau bermakna dalam iman kita. Oleh sebab itu setiap kita harus memahami betapa pentingnya ketaatan rohani dalam perjalanan iman kita sebagai murid atau sebagai pengikut Kristus. Tahukah saudara apa yang terjadi kalau kita tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Kristus sebagai murid atau sebagai pengikutnya? Tanpa ketaatan rohani dijaga secara terus-menerus, diupayakan, maka sadarlah kehidupan rohani kita sebagai murid Kristus tidak akan pernah bertumbuh. Kita akan tetap menjadi anak-anak atau menjadi bayi-bayi rohani. Oleh sebab itu saudara-saudara, pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama-sama hari ini adalah ketaatan rohani apa yang harus
dijaga, diupayakan oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengikut atau murid Kristus. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 4, ayat 6 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, mari kita simak baik-baik. Ayat-ayat ini adalah merupakan nasihat dari seorang bapak rohani terhadap anak rohani dari seorang rasul yang bernama Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun, jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya. Tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat-ayat yang barusan kita baca adalah merupakan saran, nasihat, imbauan dari seorang bapak rohani yang bernama Paulus kepada anak rohaninya yang masih sangat muda, yaitu seorang yang bernama Timotius. Timotius sebagai seorang yang muda yang dipakai oleh Tuhan, dan juga yang sangat dekat dan dijadikan oleh Paulus sebagai perekan sepelayanan, sebagai anak rohaninya. Dia dapat bertumbuh menjadi seperti itu, tidak terlepas dari apa yang pernah dia terima di masa kecilnya. Dengarkan.
Di masa kecilnya ada dua wanita yang sangat berperan penting dalam kehidupan seorang yang bernama Timotius. Wanita itu adalah seorang yang bernama Lois, yaitu neneknya sendiri, yang mengajarkan dan mewariskan iman kepada cucunya. Dan yang kedua adalah dari seorang ibu yang bernama Eunike. Dialah ibu daripada Timotius yang juga mewariskan iman kepada Timotius. Namun seiring dengan perjalanan yang tidak mudah, maka Paulus memberikan dia nasihat. Supaya dia taat secara rohani. Memiliki ketaatan sebagai murid, sebagai anak yang percaya kepada Kristus, sebagai anak rohani, dan juga sebagai orang percaya. Ketaatan rohani seperti apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius yang hari ini juga kita percaya ketaatan itu harus saudara dan saya teladani. Yang pertama, ketaatan rohani untuk menolak ajaran sesat dan mengikuti ajaran sehat. Ajaran sesat harus ditolak, ajaran sehat harus diikuti. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 itu berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Mengingatkan, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun jauhilah cerita-cerita tahayul. Nenek-nenek tua, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Tak dapat dihindari memang semenjak gereja mula-mula sampai hari ini. Yang namanya ajaran sesat itu selalu ada. Sekali lagi sampai hari ini yang namanya ajaran sesat selalu ada. Dan itu adalah pergumulan kita. Kalau kita tidak memiliki fondasi landasan yang kuat, maka kita akan masuk dalam ajaran sesat. Maka untuk itu perlu ada dasar, perlu ada pengajaran supaya tidak terombang-ambing, supaya tidak meninggalkan ajaran yang sehat dan mengikuti ajaran sesat. Dan Paulus menyebut orang-orang yang mengajarkan hal-hal itu, mengajarkan ajaran-ajaran sesat itu, disebutkan oleh Paulus, saudara-saudara, sebagai orang atau pembicara dusta. Iya, pembicara dusta. Paulus menasehatinya supaya mereka berhadapan dengan ajaran-ajaran yang ada pada masa itu, berbagai macam ajaran sesat. Salah satunya mengenai perkawinan dan makanan-makanan tertentu yang sebenarnya diciptakan oleh Tuhan untuk diterima dengan syukur oleh orang-orang percaya. Ayat 3 sampai ayat 5. Ajaran sesat itu juga adalah ajaran yang mengandalkan pengetahuan palsu dan dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang tak berguna. Dan Paulus menyebut mereka sebagai pembicara dusta. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus menasehati Timotius untuk menolak ajaran sesat itu dan mengikuti ajaran sehat. Ajaran sehat adalah ajaran yang sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan firman Tuhan dan iman yang benar. Kalau ada pembicara dusta, maka Paulus menyebut dirinya, saudara-saudara,
sebagai pelayan yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 6. Karena ia akan mengajarkan kehendak Tuhan dengan setia dan dengan jelas. Maka saudara harus sadar betapa beratnya tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan yang setiap minggu paling tidak dari mimbar ini harus menyampaikan firman. Bergumul, belajar mana yang benar dan mana yang salah. Tidak sekedar berbicara, tidak sekedar ngomong, tapi apakah sungguh-sungguh apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Oleh sebab itu doakanlah hamba-hamba Tuhan. Doakanlah para pembicara, para pengkhotbah. Supaya mereka mengajarkan kebenaran bukan penyesatan. Dalam hal ini Paulus juga menyuruh Timotius untuk berlatih. Melatih dirinya dalam kesalehan. Yaitu hidup yang mencerminkan kekudusan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita sekalian untuk memiliki ketaatan bahwa kita harus menolak ajaran sesat yang ada di sekitar kita. Baik itu ajaran yang menyangkal, ada ajaran yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ada ajaran yang berkata Yesus itu manusia biasa. Hanya sedikit saja dia lebih tinggi daripada manusia. Ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dari kekal sampai pada kekekalan. Ada yang mengajar itu. Tapi kita harus yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah sepenuhnya. Dia mati. Tapi ada juga yang mengajarkan bahwa Yesus bukan mati. Tapi ada orang yang mirip dengan dia, itulah yang mati. Bukan Yesus. Ajaran yang benar apa? Yesus mati di kayu salib. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Kita percaya itu. Ada ajaran-ajaran yang menambah atau ajaran yang mengurangi firman Allah. Dengan menambahkan tradisi. Dengan menambahkan filsafat-filsafat yang lain selain daripada Alkitab. Jadi Alkitab plus. Artinya ada lagi di selain Alkitab ini. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya harus yakinkan saudara, pedoman hidup kita satu-satunya adalah Alkitab. Tidak perlu ditambah. Ini sudah cukup. Disinilah kita menemukan mana kehendak Allah, mana keinginan Allah. Saudara-saudaraku sekalian, kita juga harus mengikuti ajaran yang sehat. Yaitu ajaran yang berdasarkan pada Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas tertinggi dan pedoman dalam hidup kita. Maka selalu saya berkata, kalau saudara merasa bahwa firman yang kusampaikan bukan firman yang benar, adalah sangat bijak dan sangat baik. Saudara jangan dengar lagi. Kalau saudara berkata itu sesat. Tapi sejauh itu firman yang disampaikan adalah firman yang didasarkan pada Alkitab, firman Allah. Buka hatimu, dengar, lakukan itu. Dan kita harus setiap hari berlatih, melatih diri kita dalam kesalehan. Yaitu hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam hal apa saudara harus taat? Saya taat, kita taat secara rohani. Sebagaimana Paulus mengajak Timotius untuk berhati-hati. Supaya dia jangan sampai terbawa arus pengajaran sesat. Maka hari ini yang pertama, tolaklah ajaran sesat. Ikuti ajaran yang benar.
yang kedua. Ketaatan rohani sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus yang kedua adalah ketaatan rohani mengutamakan kerohanian atau mengutamakan hal-hal rohani lebih daripada hal-hal duniawi atau hal-hal jasmani. Mengutamakan. Ayat 8 berkata, latihan jasmani terbatas gunanya. Tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengajarkan bahwa latihan rohani adalah latihan yang menghubungkan atau yang berhubungan dengan iman, berhubungan dengan kasih, berhubungan dengan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu latihan rohani. Ia juga mengajarkan bahwa kita harus berpegang teguh pada janji kehidupan yang benar-benar hidup. Yaitu janji keselamatan dan kekekalan yang diberikan oleh Kristus Yesus kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bekerja keras. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh, memperjuangkan iman. Kenapa? Diakui atau tidak, sadar atau tidak, kita menghadapi banyak lawan. Menghadapi banyak rintangan yang ingin merampas iman kita. Alkitab berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan. Tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Yang menggerogoti iman kita. Yang melemahkan pengharapan kita pada Allah. Ketika ada masalah membuat kita ciut dan tak berdaya. Ketika pergumulan kita tidak selesai, kita mulai bimbang dan mulai ragu kepada Allah. Maka untuk itu latihan rohani harus setiap waktu kita lakukan. Di dalam perikop ini kita menemukan bagaimana Paulus membandingkan latihan jasmani dengan latihan rohani. Paulus berkata bahwa latihan jasmani itu sedikit gunanya. Tapi latihan rohani berguna untuk segala hal. Oke ya Bapak Ibu. Paulus tidak menolak pentingnya menjaga kesehatan. Jangan salah dengar. Tapi ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan roh. Memang sekarang kita harus berjuang menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, ada banyak sekarang seminar-seminar, pengajaran-pengajaran bagaimana kita supaya bisa hidup sehat. Karena kita sekarang sedang hidup di zaman yang tidak sehat. Cara makan yang tidak sehat, istirahat yang tidak sehat, dan semua banyak hal yang membuat kita tidak sehat. Walaupun itu sangat menyenangkan mulut kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Latihan jasmani hanya memberi manfaat sementara bagi kehidupan kita. Kalau saudara jaga pola hidup, pola makan, sehatlah tubuh kita. Tapi kalaupun kita sehat tubuh kita, berapa lama saudara hidup di dunia ini? Kalaupun dianugerahi Tuhan, saudara hidup sehat sampai 100 tahun. Dan matinya pun dengan sangat baik dan tenang. Tidak melewati pergumulan sakit penyakit yang membahayakan. Tapi dia sehat sampai 100 tahun.
dan dia mati dengan baik-baik saja. Berarti itu hanya dialaminya selama 100 tahun. Akan tetapi latihan rohani memberi manfaat kekal bagi kehidupan yang akan datang. Bukan saja ketika kita ada di dunia ini, tapi juga sampai pada kekekalan. Sebagaimana saudara peduli akan kesehatan jasmanimu hari ini bagus, tapi pedulilah akan kesehatan rohmu. Sekali lagi, saya sangat kagum terpesona ketika melihat ada orang yang sangat sungguh-sungguh dan serius dengan Allah. Yang di dalam kehidupannya, dalam hatinya, bagaimana aku dapat menyenangkan Tuhan sebaik mungkin. Bagaimana aku berkenan di hadapan Allah dalam seluruh langkah gerak hidupku, menyenangkan hati Allah. Untuk itu diperlukan latihan rohani. Timotius diajak oleh Paulus, jangan sampai kau terpesona dengan hal-hal yang jasmani. Hal-hal duniawi yang menyenangkan namun sesaat. Tapi arahkan hatimu kepada kekekalan yang jauh di sana. Dan di sana saudara, di sana kita semua akan menikmati kalau kita memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita harus mengutamakan kerohanian. Hal-hal yang sifatnya abadi. Melebihi hal-hal yang sifatnya sesaat atau sementara. Kita tidak boleh terlalu sibuk atau terlena dengan urusan-urusan duniawi yang hanya bersifat fana, bersifat sesaat dan sia-sia. Tapi jangan salah menafsirkan khotbah ini. Bukan berarti tidak boleh engkau bekerja. Engkau harus bekerja maksimal sekuat mungkin. Harus bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh. Haruskah? Jawabannya harus. Tapi dengar, kalau untuk yang sifatnya seperti itu engkau kerja mati-matian, bagus sekali lagi. Tidak pernah kenal lelah. Oh, luar biasa. Kenapa engkau tidak lakukan itu untuk rohani? Kalau engkau mau mengeluarkan uang yang banyak untuk mengobati penyakit dalam tubuh jasmani, kenapa kau tidak mau bayar harga untuk mengobati penyakit rohani? Renungkanlah itu baik-baik. Dan kalau kita lebih mengutamakan perkara surgawi lebih daripada perkara duniawi, maka kita akan menikmati kehidupan yang bukan saja indah di dunia tapi juga di kekekalan. Itu sebabnya kita harus lebih memperhatikan perkara-perkara surgawi yang bersifat abadi dan mulia. Sebagai seorang yang sangat muda, tentu saja Paulus ada ketakutan itu. Jangan sampai anak ini tergiur. Jangan sampai Timotius ini digilas oleh keindahan zaman. Dan akhirnya hatinya condong kepada hal-hal seperti itu. Dan meninggalkan Tuhan. Itu semacam kekhawatiran yang baik dalam diri seorang Paulus terhadap Timotius. Itu sebabnya dia berkata, beritakan hal-hal yang benar. Engkau harus hidup dalam kebenaran itu. Engkau harus mengutamakan perkara surga melebihi perkara dunia. Jangan abaikan itu. Sekali lagi jangan saudara abaikan itu. Jangan nanti kalau sudah tua orang suka tanya. Kalau Tuhan izinkan kau muda lagi. Sekarang umur berapa? 69, hampir 70. Lalu ada yang bilang, kalau Tuhan izinkan kau balik jadi umur 30 tahun. Apa yang kau perbuat? Seringkali orang bilang, aku akan sungguh-sungguh pada Tuhan. Aku akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi mungkinkah? Tidak mungkin. Artinya tidak mungkin Tuhan kasih pilihan itu. Sekarang umurnya sekian.
Lalu Tuhan tawarkan lagi, kalau engkau diizinkan hidup di umur 25 tahun. Itu hanya sebuah perenungan, tapi tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu selagi engkau masih sehat, selagi engkau masih kuat, engkau sungguh-sungguhlah pada Tuhan. Taati kebenaran ini. Haleluya. Yang ketiga terakhir. Ketaatan rohani atau disiplin rohani yang harus digumuli oleh seorang yang menyebut dirinya sebagai murid Kristus. Yang ketiga, ketaatan rohani menjadi teladan bagi lain. Bacalah sekali lagi nanti ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Paulus berkata, beritakan dan ajarkan semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Ayat 12 itu bilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. 15, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah supaya nyata kemajuan imanmu. Lalu 16 katakan, awasilah dirimu. Kemudian bertekunlah. Itu adalah himbauan. Itu adalah hal-hal yang diharapkan oleh Paulus terjadi bagi seorang yang bernama Timotius supaya hidupnya menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, di sini kita menemukan bagaimana Paulus memberikan beberapa petunjuk praktis ya. Bagi Timotius tentang bagaimana ia harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya lainnya. Paulus menyuruh Timotius yang pertama, dengan cepat saya sampaikan, mengajar dan menegur dengan otoritas. Artinya Timotius harus berani dan tegas dalam menyampaikan firman Tuhan tanpa takut akan penolakan atau ejekan atau yang membuat orang mungkin tidak nyaman oleh karena firman yang disampaikan. Sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, saya harus belajar untuk menyampaikan firman walaupun mungkin menyakiti hatimu. Karena tidak sesuai dengan yang kau ingin. Tapi kalau itu sesuai dengan yang Tuhan mau, saya berdoa supaya Tuhan kasih saya keberanian untuk itu. Kedua, Timotius dinasehati oleh Paulus supaya dia tidak membiarkan orang lain meremehkan, menganggap rendah usianya yang masih muda. Ayat 12 tadi bilang itu. Tapi bagaimana supaya itu orang lain tidak menganggap dia rendah, dia harus menunjukkan kematangan secara serius dalam pelayanan sehingga orang akan menghormati dia, ya, menghormati dia. Jadi adik-adik, rekan-rekan yang muda yang ada melayani di sini, jangan engkau minder, jangan bilang aku masih muda. Timotius itu sebagai seorang yang muda, tapi Paulus bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Tapi bagaimana supaya itu terjadi? Jadilah engkau teladan. Jaga perkataanmu, jaga bicaramu, jaga seluruh kehidupanmu. Timotius harus melakukan itu, saudara. Kemudian yang ketiga, dinasehati oleh Paulus. Supaya engkau menjadi teladan, maka engkau harus menjaga perkataan, perbuatanmu, kasihmu, imanmu, kesucianmu. Timotius harus menjaga ucapan dan tindakannya. Sekali lagi menjaga ucapan dan tindakannya supaya sesuai dengan ajaran Kristus. Maka dikatakan tadi, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dengarkan baik ini. Inilah hal yang paling sulit bagi saya untuk merenungkan, memikirkannya. Bagaimana supaya firman yang kusampaikan dan kuajarkan itu seirama, sejajar, sesuai dengan kehidupanku setiap hari. Kita harus menjadi teladan. Walaupun tidak sempurna. Tapi harus menjadi teladan. Yang keempat. Timotius disuruh oleh Paulus supaya dia membaca Alkitab.
memberi nasihat, mengajar dengan tekun. Timotius harus rajin dalam mempelajarinya, menerapkannya, menyebarkannya, atau menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi semua orang yang masih hidup dan yang percaya pada Allah. Makanan rohani. Tubuh kita butuh makanan. Butuh. Sampai saudara makan 3 kali sehari. Bahkan ada yang lebih 5 kali sehari. Kenapa? Karena engkau merasa aku pengen makan dan aku ingin tubuhku macam-macam alasan. Ayo, kau kasihkah rohmu makan? Makanannya firman. Sekali lagi, makanannya firman. Sekali lagi, makanannya firman. Ya nggak bisa ditawar-tawar, makanannya firman. Makanan kita apa? Ya nasi dan lain sebagainya. Kasih makan yang enak. Firman juga, ayo kasih makan. Sekarang kita bisa jajan di mana-mana. Seperti restoran. Mau makan di mana enak, ada yang penting ada duitnya. Tapi secara rohani juga kita bisa banyak belajar hari ini di zaman canggih ini. Di YouTube, di media sosial saudara bisa mendengar firman yang benar-benar memberkati saudara. Tapi hati-hati juga. Ada banyak firman yang disampaikan dengan motivasi yang lain. Ayo. Jangan sampai kerdil tubuhmu. Tubuh rohanimu mati karena tidak makan. Kerdil. Tidak sehat. Oh haleluya. Dan selalu membaca firman Allah. Kemudian. Tidak membiarkan orang lain meremehkannya. Oke, tadi saya sebut ini. Yang keenam. Tidak mengabaikan karunia yang ada padanya. Tadi firman Tuhan jelaskan itu kepada Timotius di ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ayo, engkau punya karunia yang luar biasa. Berapa banyak karuniamu yang baik itu kau persembahkan pada Tuhan. Ayo dengar sebelum engkau pulang ke sorga. Karunia apa yang ada padamu dan engkau sadar itu dari Tuhan. Dan sudahkah engkau pergunakan itu untuk mempermuliakan sang pemberi karunia itu? Suaramu bagus. Kenapa hanya di warung tua kau nyanyi bagus? Kenapa enggak di gereja? Kenapa enggak daftarkan dirimu jadi penyanyi di gereja? Jadi worship leader kah? Jadi singers kah? Emang bisa Pak? Oh bisa. Siapa yang mau? Ayo silakan. Kau nyanyi di sini memuji Tuhan. Karunia-karunia yang lain yang ada padamu. Jangan abaikan. Haleluya. Ketujuh. Paulus menasihati Timotius untuk memperhatikan dirinya dan ajaran. Timotius harus menjaga dirinya dari dosa dan kesalahan. Serta menjaga ajarannya supaya tidak menyimpang atau keliru. Maka saudara-saudara, Paulus menekankan ini dengan berkata, dengan demikian, engkau Timotius, kalau engkau lakukan semuanya itu, kau selamatkan dirimu dan juga orang-orang lain yang mendengarnya. Dari poin yang ketiga ini, mengingatkan kita, mengharuskan kita beberapa hal. Yang pertama, jadilah teladan bagi orang lain. Yang kedua, dengar firman, baca firman, jangan abaikan firman. Usahakan setiap hari yang kau baca firman. Sekali lagi, baca setiap hari. Sebagaimana engkau dan saya makan nasi, makan kebutuhan jasmani setiap hari yang kau makan. Maka setiap hari juga baca firman. Kemudian, kita tidak boleh hanya mengaku sebagai pengikut, sebagai murid Kristus.
Tapi berusahalah berjuang bersama-sama dengan saya. Bagaimana kita dapat meneladani Kristus. Dan yang berikut, kita tidak boleh hanya menerima karunia dari Tuhan. Kau bangga, tapi gunakanlah karuniamu itu untuk membangun tubuh Kristus dan menjadi berkat bagi yang lain. Kemudian kita tidak boleh hanya peduli dengan diri kita sendiri, tapi juga peduli dengan orang lain. Maka dengan demikian hidup kita menjadi teladan yang disebutkan tadi, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Serta menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan, di tengah generasi yang tidak mudah. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita bertekad untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus yang taat secara rohani. Marilah kita menolak ajaran-ajaran yang menyimpang, yang membuat imanmu kerdil, yang membuat engkau tidak melakukan firman Allah. Siapapun yang mengajarkannya, tinggalkan dan tolak itu. Ketiga, mari kita mengutamakan hal-hal yang sifatnya surgawi, bukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan usahakan supaya diri kita menjadi teladan bagi semua orang. Dan lakukan semuanya itu dengan iman, dengan kasih, dan pengharapan dalam Tuhan. Engkau dan saya pengikut Kristus. Engkau dan saya adalah murid Kristus. Oleh sebab itu, pahamilah ada hal-hal yang harus kita taati. Yang harus kita upayakan dalam hidup kita. Sebagai murid Kristus. Sebagai pengikut Kristus. Yaitu tolak segala ajaran yang sesat. Ikuti ajaran-ajaran yang sehat. Utamakan perkara-perkara surga, bukan perkara dunia ini. Dan yang terakhir, jadilah teladan bagi semua orang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dengan penuh sukacita kami sambut dan aminkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.